Jadi negara membayar 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya. Nah, selain dengan Asanti, PT Avanti tadi, juga pemerintah baru saja diputus. Tak hanya pengadilan arbitrase di Inggris yang menjatuhkan putusan pada pemerintah Indonesia untuk membayar terkait sewa satelit Artemis kepada perusahaan Avanti. Pengadilan arbitrase di Singapura juga memutuskan pemerintah Indonesia harus membayar 20 juta dolar Amerika lebih dalam kasus yang sama kepada perusahaan Navayo. Kalau dirupiahkan, 500-an miliar untuk Avanti, 300-an miliar untuk Navayo. Total lebih dari 800 miliar yang harus dibayar pemerintah terkait sewa satelit Artemis. Dan ada potensi, pemerintah juga akan ditagih beberapa perusahaan lain terkait kontrak sewa satelit yang menurut keterangan Menko Polhukam Mahfud MD tidak ada dasarnya. Kasus satelit Artemis bermula di tahun 2015 ketika satelit Garuda 1 keluar orbit dari slot orbit 123 Bujur Timur. Berdasarkan aturan International Telecommunication Union, negara pemilik hak pengelolaan orbit punya waktu 3 tahun untuk kembali mengisi slot orbit. Apabila tak dipenuhi, hak pengelolaan akan gugur secara otomatis. Kementerian Pertahanan yang saat itu punya rencana proyek satelit komunikasi pertahanan mengajukan permintaan ke Kemenkominfo untuk mengelola slot orbit yang ditinggalkan. 6 Desember 2015, Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti Communication untuk kontrak sewa satelit Artemis. Sementara, persetujuan Kemenkominfo baru keluar 29 Januari 2016. Tak hanya dengan Avanti, Kemenhan juga menaikkan kontrak dengan Navayo, Airbus, DTNT, Hogan Lovel, dan juga Telesat, meski anggarannya belum tersedia. Kini kasus satelit Artemis sudah naik tahap penyidikan, artinya Kejaksaan Agung paling tidak telah memiliki sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Adanya kesalahan dalam proses kontrak yang dinilai merugikan negara hingga 800-an miliar. Sejumlah orang juga telah dimintai keterangan. Apakah Kejaksaan akan meminta keterangan dari Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan saat itu untuk membuka kasus itu agar menjadi jelas dan transparan? Tentu, penegak hukum harus profesional. Dalam proses penyidikan, tentu kita profesional. Kita akan melihat ya, terhadap pihak-pihak yang memang menguatkan pembuktian. Kita tidak melihat dalam kapasitas jabatan, kita tidak melihat juga posisinya. Tetapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan, dan itu korelasinya untuk pembuktian, maka akan kita